Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Saverina Tapung dengan NIM 248111028. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang materi vektor dalam ruang dua dimensi pada mata kuliah aljabar linear. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang apa itu vektor dua dimensi. Vektor dua dimensi merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika, khususnya pada mata kuliah aljabar linear. Vektor digunakan untuk menyatakan besaran yang memiliki nilai besar dan arah, sehingga berbeda dengan besaran skalar. Pemahaman vektor sangat penting karena menjadi dasar dalam mempelajari materi lanjutan serta penerapannya dalam berbagai bidang ilmu. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, memahami pengertian dan representasi vektor dalam ruang dua dimensi. Yang kedua, menjelaskan jenis, sifat, dan operasi dasar vektor dalam ruang dua dimensi. Dan yang ketiga, menerapkan konsep vektor dalam ruang dua dimensi untuk menyelesaikan masalah serta menerapkannya pada koordinat kartesius. Vektor sendiri adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Dalam ruang dua dimensi, vektor direpresentasikan sebagai pasangan terurut bilangan real X dan Y. Vektor ini menyatakan perpindahan dari titik asal 0,0 ke titik X, Y pada bidang kartesius. Baik, pada slide ini kita mempunyai dua vektor, yaitu vektor AB dan vektor PQ. Pada vektor AB terdapat titik pangkal dan titik ujung. Titik pangkalnya terdapat pada titik A dan titik ujungnya terdapat pada titik B. Sedangkan vektor PQ, titik pangkalnya terdapat pada titik P dan titik ujungnya terdapat pada titik Q. Seperti yang kita tahu bahwa vektor sendiri adalah suatu besaran yang mempunyai besaran dan arah. Kita sudah mempunyai contoh sebagaimana dengan konsep tersebut. Dalam vektor juga terdapat notasi. Vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau suatu huruf yang di atasnya diberi tanda panah, seperti contoh yang ada pada layar. Vektor juga dapat disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang ditebalkan. Vektor dalam ruang dua dimensi dapat dinyatakan menggunakan sumbu koordinat kartesius, yaitu sumbu X yang menyatakan sumbu horizontal dan sumbu Y yang menyatakan sumbu vertikal. Sebuah vektor V dinyatakan sebagai pasangan terurut. Vektor V sama dengan X, Y. Vektor dalam ruang dua dimensi pada sumbu koordinat. Secara geometris, vektor X, Y digambarkan sebagai panah yang pertama berawal dari titik asal 0,0 dan yang kedua berakhir di titik X, Y. Panjang panah menunjukkan besar vektor, sedangkan arah panah menunjukkan arah vektor. Kita bisa melihat pada contoh gambar grafik di mana titik asal terdapat pada titik 0,0 dan berakhir pada titik ujung yaitu 4,-2. Sumbu X-nya terdapat pada angka 4 dan sumbu Y terdapat pada -2. Vektor tersebut digambarkan dari titik 0,0 menuju titik 4,-2 pada bidang koordinat kartesius. Baik, kita akan membahas tentang jenis-jenis vektor. Vektor dalam ruang dua dimensi dinyatakan sebagai pasangan terurut, dengan X dan Y adalah bilangan real. Yang pertama adalah vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang tidak memiliki arah dan panjangnya 0. Vektor 0 berarti sama dengan 0,0. Yang kedua ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di titik asal 0 dan ujungnya di suatu titik X, Y. Vektor OP sama dengan X, Y. Titik P sama dengan 3,2 memiliki vektor posisi sama dengan OP vektor sama dengan 3,2. Yang ketiga ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Rumusnya adalah
vektor V sama dengan vektor V per nilai mutlak vektor V. Rumus panjang vektor sama dengan nilai mutlak vektor V sama dengan akar dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Secara komponen, vektor V sama dengan X per akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, Y per akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Vektor satuan standar di ruang 2 dimensi, I vektor sama dengan 1,0 arah sumbu X, dan J vektor sama dengan 0,1 arah sumbu Y. Contoh soalnya, tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor V sama dengan 6,8. Penyelesaiannya, panjang vektor V sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 10. Vektor satuan V sama dengan 6 per 10, 8 per 10 sama dengan 3 per 5, 4 per 5. Yang keempat ada vektor bebas. Vektor bebas adalah vektor yang dapat dipindahkan kemana saja tanpa mengubah besar dan arahnya. Ciri-cirinya meliputi tidak terikat pada titik pangkal tertentu, dan yang penting hanya arah dan panjang. Contoh kita punya vektor 2,1, tetap sama walaupun digambar dalam bidang kartesius di posisi berbeda. Yang kelima, vektor sama. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama, arahnya sama. Contoh vektor A sama dengan 2,3 dan vektor B sama dengan 2,3. Meskipun digambar di tempat berbeda, keduanya tetap vektor yang sama. Yang keenam, terdapat vektor lawan atau negatif. Vektor lawan adalah vektor yang panjangnya sama, namun arahnya berlawanan. Bentuknya jika vektor A sama dengan X, Y, maka vektor lawannya adalah min vektor A sama dengan min X, min Y. Contoh, vektor A sama dengan 4, min 1, dan minus vektor A sama dengan minus 4,1. Yang ketujuh, vektor sejajar. Dua vektor sejajar jika salah satunya merupakan kelipatan skalar dari yang lain. Bentuknya vektor A sama dengan skalar kali vektor B. Contoh, vektor A sama dengan 2,4 dan vektor B sama dengan 1,2. Maka vektor A sama dengan skalar kali vektor B. Yang kedelapan, vektor searah. Vektor searah adalah vektor sejajar yang arahnya sama. Kita mempunyai contoh grafik. Contohnya 2,4 dan 1,2. Baik, 2,4 terdapat pada 2 terdapat pada sumbu X, di mana dia ada di atas, dan 4 terdapat pada sumbu Y. Kemudian vektor yang berikutnya 1,2, di mana 1 terdapat pada sumbu X dan 2 terdapat pada sumbu Y. Ini adalah vektor searah. Yang kesembilan, terdapat vektor berlawanan arah. Vektor berlawanan arah adalah vektor sejajar tetapi arahnya berlawanan. Contohnya, kita mempunyai dua buah vektor. Yang pertama 2,4. 2,4 ini terdapat pada sumbu X dan Y positif, di mana sumbu X mempunyai titiknya berada pada angka 2, dan sumbu Y positif terdapat pada titik angka 4. Sedangkan negatif, dia terdapat pada titik X negatif terdapat pada minus 1, dan titik Y negatif terdapat pada minus 2. Sifat-sifat vektor dalam ruang 2 dimensi. Sifat-sifat vektor dalam ruang 2 dimensi adalah aturan-aturan dasar yang selalu berlaku pada operasi vektor, terutama penjumlahan dan perkalian skalar. Di bidang 2 dimensi, misalkan kita mempunyai vektor A sama dengan A1, A2. Terus kita juga mempunyai vektor B sama dengan B1, B2. Kita juga mempunyai vektor C sama dengan C1, C2. Dan bilangan skalar bisa dilambangkan dengan huruf K sebagai bilangan real. Yang pertama, sifat tertutup atau closure.
Penjumlahan dua vektor di ruang dua dimensi selalu menghasilkan vektor yang juga berada di ruang dua dimensi. Artinya, operasi penjumlahan tidak keluar dari ruang vektor tersebut. Contohnya, vektor A tambah vektor B sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2. Ini adalah rumusnya. Kita memiliki contohnya, diketahui vektor A sama dengan 2,-1 dan vektor B sama dengan 3,4. Tentukan vektor A ditambah vektor B, dan buktikan bahwa hasilnya masih berada di ruang dua dimensi. Maka, vektor A ditambah vektor B sama dengan 2 ditambah 3, minus 1 ditambah 4 sama dengan 5,3. Hasil penjumlahan berupa pasangan bilangan real, sehingga tetap berada di ruang dua dimensi. Yang kedua, kita memiliki sifat komutatif. Urutan penjumlahan vektor tidak mempengaruhi hasil. Menjumlahkan vektor A dengan vektor B akan menghasilkan vektor yang sama dengan menjumlahkan vektor B dengan vektor A. Rumusnya, vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Kita memiliki contoh. Buktikan bahwa vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Untuk vektor A sama dengan 1,2 dan vektor B sama dengan 4,-1. Penyelesaiannya, vektor A ditambah vektor B sama dengan 1 tambah 4,2 ditambah minus 1 sama dengan 5,1. Vektor B ditambah vektor A sama dengan 4 tambah 1, minus 1 ditambah 2 sama dengan 5,1. Karena hasilnya sama, sifat komutatif terbukti. Yang ketiga, sifat asosiatif. Cara pengelompokan vektor dalam penjumlahan tidak mengubah hasil akhir, baik vektor dijumlahkan terlebih dahulu dengan vektor lain atau dikelompokkan secara berbeda. Hasilnya tetap sama. Rumusnya, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Contohnya, buktikan vektor A sama dengan 1,1, vektor B sama dengan 2,0, dan vektor C sama dengan 3,-1. Penyelesaiannya, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 3,1 ditambah 3,-1 sama dengan 6,0. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 1,1 tambah 5,-1 sama dengan 6,0. Yang keempat, memiliki vektor 0 atau identitas. Dalam ruang dua dimensi, terdapat vektor 0, 0,0, yang jika dijumlahkan dengan vektor apapun tidak mengubah vektor tersebut, karena nilainya 0,0. Vektor 0 berfungsi sebagai identitas penjumlahan. Vektor A ditambah vektor 0 sama dengan vektor A. Yang kelima, memiliki vektor lawan atau inverse. Setiap vektor memiliki vektor lawan yang arahnya berlawanan dan panjangnya sama. Jika sebuah vektor dijumlahkan dengan vektor lawannya, hasilnya adalah vektor 0. Rumusnya, vektor A ditambah minus vektor A sama dengan 0. Yang keenam, sifat distributif skalar terhadap penjumlahan vektor. Perkalian skalar terhadap penjumlahan dua vektor sama dengan menjumlahkan hasil perkalian skalar masing-masing vektor. Skalar dikali vektor A ditambah vektor B sama dengan skalar dikali vektor A ditambah skalar dikali vektor B. Contohnya, skalar sama dengan 2. Vektor A sama dengan 1,3 dan vektor B sama dengan 2,-1. Penyelesaiannya, vektor A ditambah vektor B sama dengan 3,2. 2 nilai skalar vektor A ditambah vektor B sama dengan 6,4. Skalar dikali vektor A ditambah skalar dikali vektor B sama dengan 2,6 tambah 4,-2 sama dengan 6,4. Yang ketujuh, sifat distributif terhadap penjumlahan skalar. Penjumlahan dua skalar yang dikalikan dengan sebuah vektor sama dengan menjumlahkan hasil perkalian masing-masing skalar terhadap vektor tersebut. Rumusnya, skalar ditambah M dikali vektor A sama dengan skalar dikali vektor A ditambah M dikali vektor A. Contoh, hitunglah vektor A sama dengan
2,1. Skalarnya sama dengan 3 dan M-nya sama dengan 2. Penyelesaiannya 3 ditambah 2 dikali 2,1 sama dengan 10,5. 6,3 ditambah 4,2 sama dengan 10,5. Yang kedelapan, sifat asosiatif perkalian skalar. Perkalian dua skalar terhadap vektor dapat dilakukan secara bertahap atau langsung tanpa mengubah hasil. Urutan perkalian skalar tidak berpengaruh terhadap vektor hasil. Rumusnya, skalar dikali M vektor A sama dengan skalar dikali M dikali vektor A. Contoh, vektor A sama dengan 1, minus 2, skalarnya sama dengan 2, dan M sama dengan 3. Pembahasannya, M vektor A sama dengan 3, minus 6. Skalar dikali M vektor A sama dengan 6, minus 12. Skalar M dikali vektor A sama dengan 6 dikali 1, minus 2 sama dengan 6, minus 12. Yang kesembilan, ada perkalian dengan skalar 0. Jika sebuah vektor dikalikan dengan skalar 0, hasilnya adalah vektor 0. Hasil ini menunjukkan bahwa skalar 0 menghilangkan semua komponen vektor. Contohnya, jika skalar A sama dengan 4,7, tentukan 0 skalar A. Pembahasan, 0 dikali 4,7 sama dengan 0,0. Yang ke-10, terdapat perkalian dengan skalar 1. Perkalian vektor dengan skalar 1 menghasilkan vektor itu sendiri. Skalar 1 berperan sebagai identitas dalam perkalian skalar. Contohnya, jika vektor A sama dengan minus 3,5, tentukan skalar dikali vektor A. 1 dikali minus 3,5 sama dengan minus 3,5. Kita akan masuk dalam operasi vektor dalam ruang dua dimensi. Operasi vektor adalah aturan matematika yang digunakan untuk mengolah vektor sehingga menghasilkan vektor baru atau skalar. Yang pertama, terdapat penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen yang sejenis. Jika vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B sama dengan B1, B2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Contohnya, jika diketahui vektor A sama dengan 2,3 dan vektor B sama dengan minus 1,4, tentukan hasil dari penjumlahan kedua vektor tersebut. Pembahasannya, vektor A ditambah vektor B sama dengan 2 ditambah minus 1, 3 ditambah 4. Hasilnya 1,7. Maka, vektor A ditambah vektor B sama dengan 1,7. Yang kedua, terdapat pengurangan vektor. Pengurangan vektor merupakan penjumlahan vektor dengan vektor lawannya. Vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah minus vektor B. Jika minus vektor B sama dengan minus B1, minus B2, maka vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Contohnya, diketahui vektor A sama dengan 5,2 dan vektor B sama dengan 3,6. Hitunglah pengurangan dari vektor A dan vektor B. Penyelesaiannya, vektor A dikurang vektor B sama dengan 5 dikurang 3, 2 kurang 6 sama dengan 2, minus 4. Maka hasil dari pengurangan vektor ini adalah 2, minus 4. Yang ketiga, terdapat perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar adalah operasi yang mengubah panjang atau arah vektor. Rumusnya, jika vektor A sama dengan A1, A2, maka skalar vektor A sama dengan skalar A1, skalar A2. Dampak skalar lebih besar 0, arah sama. Skalar lebih kecil 0, arah berlawanan. Panjang skalar lebih besar 1, vektor memanjang. 0 lebih kecil, panjang skalar lebih kecil 1, vektor memendek. Contoh soal, jika vektor A sama dengan minus 2,4,
tentukan hasil dari nilai skalar 3 vektor A. Pembahasan, kalikan setiap komponen vektor dengan skalar. 3 vektor A sama dengan 3 kali minus 2, 3 kali 4. Sama dengan 3 kali minus 2 sama dengan minus 6, dan 3 kali 4 sama dengan 12. Maka skalar vektor A sama dengan minus 6,12. Yang keempat, ada panjang atau magnitude vektor. Panjang vektor menyatakan besar vektor tanpa memperhatikan arahnya. Contohnya, tentukan panjang vektor A vektor sama dengan 6,8. Penyelesaiannya, jika vektor A sama dengan X, Y, gunakan rumus panjang vektor. Vektor A memiliki panjang sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Lalu kita operasikan, panjang vektor A sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akar dari 100 sama dengan 10. Maka panjang vektor A sama dengan 10. Yang kelima, vektor 0 dan vektor lawan terkait operasi. Vektor 0 berarti 0,0, tidak mengubah vektor lain saat dijumlahkan. Vektor lawan sama dengan minus vektor A, digunakan dalam operasi pengurangan. Contoh vektor 0, jika vektor A sama dengan 3, minus 4, tentukan vektor A ditambah 0. Pembahasan, vektor A ditambah 0,0 sama dengan 3, minus 5. Maka vektor A ditambah 0 sama dengan 3, minus 5. Contoh vektor lawan, tentukan vektor lawan dari vektor A sama dengan 4, minus 7. Vektor lawan diperoleh dengan mengubah tanda setiap komponen. Maka kita beroleh hasil minus vektor A sama dengan minus 4,7. Baik, kita bisa menyimpulkan dari materi ini bahwa vektor dalam ruang dua dimensi merupakan konsep dasar yang penting dalam aljabar linear. Vektor memiliki besar dan arah, dapat direpresentasikan dalam koordinat kartesius, serta memiliki berbagai jenis, sifat, dan operasi. Pemahaman vektor di ruang dua dimensi menjadi landasan untuk mempelajari ruang berdimensi lebih tinggi dan penerapannya dalam berbagai bidang ilmu. Baik, sekian hasil presentasi dari saya pada kesempatan hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi semua orang. Terima kasih.